yang patut, yang pantas, yang berhak disembah hanya Allah Al-Ahad. Nah, itu saja kesimpulan. Di luar dari yang sudah disebutkan tadi, itu semuanya adalah tidak pantas untuk dijadikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, insya Allah malam ini kita akan lanjutkan ke ayat 199 dari surat Al-A'raf dan seterusnya insya Allah. Nah, ayat 199 ini temanya pindah sedikit, nggak lagi cerita soal berhala, geser sedikit temanya. Quran itu kadang-kadang membahas satu tema, dia tidak akan bicara panjang lebar, dia hanya bicara pokok-pokoknya. Itu sebabnya kemudian Allah tugaskan kepada Nabi untuk memberikan perincian lebih lanjut terhadap isi Al-Quran. Jadi kalau kita ngaji Quran, tetaplah perlu penjelasan dari hadis. Jadi karena Nabi itu memang sudah diperintah oleh Quran untuk memberikan penjelasan atas Al-Quran. Jadi kata Quran begini, Inna anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nas ma nuzila ilaihim. Wahai Muhammad, kami telah turunkan kepada engkau az-zikra. Az-zikra itu nama lain dari Al-Quran. Kami telah turunkan kepada engkau Al-Quran itu. Nanti tugasmu adalah litubayyina lin-nas ma nuzila ilaihim. Agar kau jelaskan isi Al-Quran itu kepada segenap manusia tentang ketentuan hukum Allah, syariat Allah yang telah diturunkan kepada manusia, agar manusia tahu. Jadi penjelasan terhadap isi Al-Quran itu harus kita pahami sebahagiannya lewat hadis. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kembali lagi kita ke ayat 199 surat Al-A'raf. Ayat ini intinya adalah tentang dasar-dasar berakhlak terhadap seluruh makhluk, baik untuk kita sesama Muslim, sesama manusia, maupun juga kepada alam semesta, kepada alam sekitar. Inilah dasar-dasar akhlak yang diletakkan oleh Al-Quran. Sehingga kalau kita baca pengantar dari kitab tafsir ini, kata Imam Al-Qurtubi, ini adalah 3 ayat, maksudnya 3 penggalan kata yang nampaknya singkat, tapi isinya teramat sangat padat. Jadi kata Imam Al-Qurtubi, hadhil ayat min salati kalimatin tadammanat qawaid syariah fil ma'murat wal manhiyat. Ayat ini, ayat 199 surat Al-A'raf ini terdiri dari 3 penggalan kata. Tetapi di dalam 3 penggalan kata itu mengandung prinsip-prinsip syariah, baik yang berkaitan dengan hal-hal yang diperintahkan kepada kita maupun hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dilarang kepada kita. Ini prinsip pokoknya. Nah, maka kemudian untuk lanjutannya tetap saja kita memerlukan penjelasan dari Nabi tentang apa yang diawali oleh ayat ini. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita kembali ke ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Muhammad, khuzil afwa. Khuz fi'il amr dari kata akhadha. Jadi kepada Nabi diperintahkan khuzil afwa. Kalau arti harfiahnya, ambillah kemaafan. Tapi kata para ulama tafsir, enggak itu tuh maksudnya. Wahai Muhammad, ketika engkau berhadapan dengan manusia, jadilah manusia pemaaf. Nah, ini prinsip. Dalam kita bergaul kepada manusia, sesama muslim, termasuk kepada non-muslim sekalipun, jadilah manusia pemaaf. Ayat ini perintah kepada Nabi. Jadi dalam rumus tafsir itu berkali-kali saya sampaikan di majelis ini. Kalau ada perintah Quran ditujukan kepada Nabi dan tidak ada petunjuk khusus bahwa itu hanya khusus untuk Nabi, berarti perintah itu berlaku juga untuk kita umat. Jadi kepada kita
Quran juga meletakkan dasar berakhlak. Apa itu? Bersikaplah berjiwa pemaaf. Huzil afwa. Nah, memaafkan itu tidak gampang, Bapak Ibu. Meminta maaf itu mungkin lebih mudah. Apalagi mungkin kita tersakiti secara sangat mendalam oleh diuji itu goresan luka di hati itu lama sekali baru bisa dihapus. Jangan-jangan nggak bisa dihapus, tetap saja ada dendamnya. Nah, jadi ketika misalnya ada orang melakukan kesalahan kepada kita, memberi maaf itu dalam pandangan Quran itu jauh lebih terhormat. Itu sebabnya Quran suruh kita itu menjadi pemaaf. Kata pemaaf itu dari kata afu yang arti harfiahnya dulu dalam bahasa Arab menghapus sesuatu sehingga tidak nampak lagi bekas. Jadi kalau kita tulis misalnya pakai pensil di kertas, lalu tulisan salah, ambil penghapus, dihapus. Sehingga warna hitam pensil itu nggak ada lagi. Nah, itu secara bahasa namanya al-afu. Hari ini ada alat untuk menghapus itu, tapi tulisannya nggak dihapus, pakai tape X, dicoret pakai tape X, hilang betul, tapi tulisan itu masih tetap ada. Nah, itu tidak afu. Nah, jadi gambarannya beginilah. Kalau kita disakiti orang itu seolah-olah ada goresan luka di hati kita. Nah, memberi maaf itu artinya gimana menghilangkan rasa pedihnya luka tersakiti itu. Nah, itu makanya tidak gampang. Jadi makanya Quran mengajarkan kepada nabinya dan nabi mengajarkan kita umatnya menjadi manusia pemaaf. Karena itulah dasar adab yang sangat terhormat, nilai Islam yang paling tinggi itu. Dan Nabi kita kan sudah mempraktekkan itu. Kalau kepada kawan, Nabi maafkan itu udah biasa. Tapi yang luar biasanya itu ngasih maaf ke lawan. Nah, itu yang tidak gampang. Tapi sejarah membuktikan Nabi itu berkali-kali memberi maaf kepada orang yang nyata-nyata mau menghabisi Nabi. Nah, kita mungkin ada pengajian guru-guru kita ngaji bukan tentang sejarah, tentang tarikh. Misalnya ada orang yang memang diupah, ngambil upah dia untuk membunuh Nabi kayak Daksur. Itu sudah jelas-jelas pedang sudah diancamkan ke Nabi. Tapi kemudian atas izin Allah terjadilah keajaiban itu, pedang itu terjatuh. Tapi balas Nabi kemudian mengancamkan pedang itu kepada Daksur. Nah, apa kata Rasul? Coba Daksur, siapa yang bisa menyelamatkan engkau hari ini? Maka Daksur dengan ketakutan bilang, tidak ada kecuali atas dasar kemaafanku. Maka kemudian Rasul dengan entengnya kan, ini balikin pedang, pergi pulang. Kan begitu. Kalau kepada kawan itu Nabi ngasih maaf, sudah biasa. Tapi kepada orang yang menjadi lawan memberi maaf, nah itulah yang paling tinggi kualitasnya. Dan Nabi itu menjadi manusia pemaaf yang paling tinggi tingkat kualitasnya. Nah, itu yang diajarkan oleh Al-Quran. Inilah dasar akhlak Islam. Jadi perintah Quran kepada Nabi, khuzil afwa, ambillah sikap sebagai seorang pemaaf. Ambillah sikap pemaaf. Artinya jadilah engkau wahai Muhammad menjadi orang pemaaf. Nah, karena kemaafan Nabi inilah juga yang seringkali membuat kemudian orang-orang yang kemudian pernah dimaafkan Nabi, yang awalnya memusuhi Nabi, akhirnya berbalik menerima Islam, menerima dakwah Nabi. Karena kemaafan itu. Jadi hati mereka itu tersentuh karena sikap pemaafan Nabi. Coba kalau Nabi memperlakukan mereka dengan kejam, dengan pembalasan dendam, itu mungkin gak seperti ini Islam cerita. Dulu kan Nabi itu nyata-nyata diusir dari Mekah. Seluruh pengikut Nabi itu, apalagi yang
yang secara ekonomi mungkin sangat tidak mampu, itu jadi orang tertindas semua. Para sahabat Nabi itu dipaksa pindah ke Madinah, lalu kemudian harta mereka yang ada di Mekah nggak boleh dibawa. Jadi waktu pindah ke Madinah itu sebatas apa yang bisa dibawa itu aja, tinggal sisanya, dan itu dipaksa. Tapi begitu Nabi memenangkan perang Fathu Mekah, itu tidak ada setetes darah pun yang tertumpah. Walaupun ada sahabat-sahabat Nabi yang bersuara nggak enak. Kata sahabat Nabi itu gini, hari ini adalah hari pembalasan. Hari ini adalah hari terjadi pertumpahan darah. Nabi marah mendengar ucapan sahabat seperti itu. Apa kata Nabi? Hari ini adalah hari penuh kasih sayang. Siapa yang masuk ke Ka'bah, dia aman. Siapa yang masuk ke rumah mayat, dia aman. Nah, tidak ada pertumpahan darah. Maka kemudian penduduk Mekah menerima Islam karena kemaafan dari Nabi. Padahal kalau Nabi mau balas dendam, selesai kamu sendiri. Ini yang diajarkan oleh Al-Quran. Yang berikutnya, penggalan kata kedua, wa'mur bil urfi, perintahkan umatmu wahai Muhammad untuk melakukan hal-hal yang ma'ruf. Nah, dalam Al-Quran itu ada dua kata yang kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia sama terjemahannya. Satu ma'ruf, jadi kita kan amar ma'ruf, nahi munkar. Amar ma'ruf itu artinya kita disuruh melakukan perbuatan yang baik. Berarti ma'ruf itu terjemahannya baik. Ada lagi bahasa Al-Quran khairun, baik juga. Tapi apa bedanya antara ma'ruf dengan khair? Nah, kalau khair itu sebuah kebaikan, memang jelas ada perintahnya dari agama. Salat kayak gini nih, khair. Salat berjamaah ini khair, karena ada perintahnya dari agama. Nah, tetapi yang ma'ruf itu, kata para ulama, dia adalah kebaikan. Kebaikan itu muncul dari timbangan akal yang sehat. Jadi pada baik dulu akal. Lalu kemudian di masyarakat pun itu nilai-nilai yang ada di masyarakat itu masyarakat menganggap perbuatan itu baik. Dan itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Maka itulah yang disebut dengan ma'ruf. Walaupun mungkin nggak ada dasarnya dalam agama. Misalnya begini, kita kalau bulan Ramadan itu di beberapa daerah tuh ada yang punya cara tertentu, misalnya membangunkan orang untuk sahur. Ada yang di kampung-kampung tertentu mungkin pakai gendang atau segala macam membangunkan sahur. Kalau di Mesir itu udah sekian puluh tahun itu pakai meriam. Kalau udah berbunyi meriam itu tandanya udah mulai sahur. Atau kalau mau berbuka juga itu. Nah, sekarang hal-hal yang seperti itu, kalau ditanya apakah itu baik untuk membangunkan orang sahur, baik saja. Tapi apakah ada perintahnya dalam agama? Tidak. Tapi kalau ditanya apakah itu bertentangan dengan nilai agama? Tidak. Maka itu disebut dengan ma'ruf. Nah, inilah yang dalam ilmu ushul fikih disebut dengan al-urf. Al-ma'ruf sesuatu yang kita kenal. Kalau menjadi kebiasaan, lama-lama dia akan berubah menjadi adat kebiasaan. Jadi dalam bahasa ushul fikih, al-adah itu sama dengan al-urf. Jadi sesuatu yang mulanya kita timbang itu baik. Menurut pertimbangan akal yang sehat itu baik. Lalu kemudian masyarakat pun menerima itu sebagai sebuah nilai yang baik, dilaksanakan oleh masyarakat. Maka itu disebut dengan ma'ruf. Nah, akibatnya yang namanya ma'ruf itu di setiap tempat, di setiap budaya mungkin bisa berbeda. Bahkan mungkin bisa bertentangan. Apa yang dianggap orang Tembilan mungkin itu baik, tapi kalau mungkin di tempat lain perbuatan itu bukan dianggap baik. Ini sekedar perbandingan. Saya pernah baca
Kalau kita jalan-jalan ke negeri atas awan, itu negeri yang apa ya, yang letaknya tinggi sekali karena di puncak gunung paling tinggi di dunia, Gunung Everest di India itu ada negara Tibet. Nah, jadi kata para pengenalan itu, kalau jumpa sama orang-orang Tibet itu nggak boleh senyum. Kalau kita senyum malah terus senyum, walaupun tidak kenal. Di sana tidak. Kalau di sana itu senyum, jumpanya di sini itu dianggap orang-orang akal. Tapi itulah yang ma'ruf di sana, jadi itu diterima. Di kita kenal tidak kenal, kalau jumpa senyum paling kurang. Kalau kenal itu negur, baik. Tapi kalau di budaya di Tibet itu, perselisih jalan itu kalau senyum itu dianggap kurang akal. Tapi itulah yang ma'ruf di sana. Nah, jadi bisa berbeda. Karena tadi memang dasarnya pertimbangannya. Tapi Quran memberikan izin untuk melestarikan hal-hal yang baik ini. Dan kemudian harus kita sadari apa yang kemudian disepakati oleh masyarakat. Jadilah adat istiadat karena zaman terus berubah. Bisa saja Bapak Ibu yang hari ini kita anggap baik, mungkin sekian puluh tahun yang akan datang itu dianggap sudah tidak baik lagi oleh generasi yang akan datang. Nggak heran itu. Mungkin kebiasaan baik yang ditanamkan oleh orang tua kita sekian puluh tahun yang lalu oleh anak muda hari ini sudah tidak dianggap baik lagi. Karena nilai sudah berubah, cara pandang sudah berubah. Nah, tapi Al-Quran tetap memberikan pandangan bahwa sepanjang itu adalah sesuatu yang baik dalam penilaian akal, kemudian diterima oleh masyarakat, dan dia tidak melanggar ajaran agama, maka itu boleh terus dilestarikan. Nah, makanya jangan kita misalnya anti begini, kan hari-hari terakhir ini kan ada suara kan begini. Ini masyarakat terpilahan itu pada umumnya sudah biasa. Kalau ada orang wafat misalnya, ada kegiatan 3 hari, 7 hari, 25 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, setahun. Aulan. Ya kalau cari contoh realnya dalam perbuatan Nabi tidak, tapi semangatnya tetap bisa ditemukan. Nah, yang seperti itu al-umum ma'ruf. Apakah lalu kemudian orang mengirimkan pahala bacaan doa, tahlil dalam keyakinan orang Ahlussunnah sampai nilai pahalanya? Lalu apakah itu dipandang tercela? Walaupun ada sebagian pihak umat Islam juga yang mengkritik perbuatan itu. Tapi itu sebetulnya dia makruh. Jadi nggak harus dicari dalilnya apa nih, karena nggak dilakukan oleh Nabi, tidak begitu. Nah, makanya ayat ini itu sangat berfungsi luas untuk mengembangkan agama ini. Nah, termasuk apa yang bergeser, boleh kita rasa 10 atau 15 tahun yang lalu yang makruh itu kalau bacaan-bacaan di masyarakat kita berjanji. Belakangan waktu bergeser, lalu yang lebih populer itu yang masyhur itu sekarang Habsyi. Berjanji sudah terpikirkan. Apakah salah kalau baca Habsyi karena memikirkan berjanji? Tidak juga. Lalu kemudian ada orang balik lagi baca berjanji lagi, tidak masalah. Nah, yang seperti itu tidaklah perlu kita persoalkan, karena Quran memberi ruang kita untuk berkreasi. Itu dia, Bapak Ibu. Jadi ini prinsip pokok. Walaupun nanti detailnya ya bolehlah dibahas lebih lanjut oleh para ulama. Jadi Quran sudah meletakkan 2 dasar. Pertama, berjiwa pemaaf. Dan ini adalah moralitas paling tinggi. Sekali lagi, memaafkan itu jauh lebih berat daripada meminta maaf. Boleh diuji. Memberi maaf itu jauh lebih berat daripada minta maaf. Dan yang kedua tadi, perintahkan kepada umat
kemampuanmu ya Muhammad untuk selalu melestarikan hal-hal yang makruh. Nah, perlu saya sampaikan kaidah begini Bapak Ibu. Ini kaidah yang ditulis oleh para ulama tafsir. Sesuatu yang tadinya makruh itu sudah berlaku umum. Tapi kalau makin lama tidak diamalkan, maka belakang hari orang menganggap itu tidak lagi makruh, itu jahat. Boleh diuji. Tapi sesuatu yang awalnya nggak bagus, tapi makin lama makin banyak yang mengikuti, lama-lama yang jatuh jadi makruh. Nah, inilah hukum sosial. Jadi apa yang mungkin dulu dianggap sebagai baik, tapi lama-lama orang makin meninggalkan, sudah kebanyakan yang meninggalkan, masih tinggal sedikit yang kerjakan, yang sedikit itu dan nggak baik bagi kita. Tapi ada pula produk baru, pemikiran baru, padahal awalnya buruk, tapi makin lama makin banyak pengikutnya, lama-lama itu tidak baik. Nah, seperti itulah cara berpikir masyarakat itu. Itulah hukum sosial. Nah, Quran ingin memagari pemikiran sosial itu supaya tetap dalam bingkai agama. Jadi akal boleh berkreasi, boleh berpikir, menciptakan kebaikan-kebaikan, tapi dengan batasan tak boleh melanggar garis-garis agama. Itu saja. Jadi sudah dua. Prinsip ketiga yang diletakkan Quran adalah wa'arid anil jahilin. Kita berteman, apalagi hari-hari terakhir ini, siapa yang paling kuat memberikan pengaruh terhadap kita? Itu teman. Dengan siapa kita berteman? Makanya kita nggak usah kaget kalau Nabi itu bilang begini, sederhananya, kalau kamu berteman dengan orang yang menjadi penjual minyak harum, itu ikut kecipratan harum. Tapi kata Nabi, kalau engkau berteman itu dengan orang yang pandai besi, itu kan mukul-mukul besi, bikin peralatan segala macam, itu percikan api itu kadang-kadang ya kayak puntung rokok, kena baju bolong, paling kurang bau asap. Jadi kepada siapa kita berteman? Teman itu kuat mempengaruhi kita. Maka kemudian Quran memberikan batasan, wa'arid anil jahilin. Wahai umat Islam, kamu boleh berteman, tapi perbuatan orang-orang jahil, artinya ada hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai agama, ayat itu tuh nggak usah diikut. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kadang-kadang kita kalau sudah teman itu susah nolak. Ini kalau bahasa pergaulan begini, ini mohon maaf misalnya, ini ada sesama teman, apalagi teman sudah baik, tapi satu di antaranya adalah ada hobi pengkonsumsi minuman keras. Yang teman satu ini nggak mengkonsumsi ini, tapi kalau sudah duduk bersama, nah bahasa teman yang buat konsumsinya, ini coba tanya, sekali dua kali mungkin masih mampu menolak, tapi kalau sudah kata teman, kalau gitu aja gak berani, awak kawan, kalau sudah bersuara itu kan panas tuh, ikut. Nah yang seperti itu, menjaga itu tuh bukan gampang. Tapi prinsip Quran, hindari. Jadi kita boleh bersahabat dengan siapapun, tapi bisa nggak menyaring nilai-nilai negatif itu jangan sampai masuk dan kita ikut. Nah ini juga bukan pekerjaan mudah. Nah, makanya Nabi itu dalam beberapa hadis, kalau kamu ingin tahu bagaimana akhlak seseorang, tengok siapa kawan. Jadi kualitas kawannya itu biasanya nggak jauh-jauh dari hidup itu. Nah, jadi mau tahu kualitas seseorang, tengok siapa kawannya. Walaupun mungkin ada orang yang sangat gaul, semua kalangan dia bisa bergaul. Tapi ada secara umum begitulah. Mohon maaf, mungkin yang baik itu akan selalu nyambung ceritanya dengan sesama baik. Tapi kalau yang berteman dengan yang punya perilaku negatif,
maka yang akan nyambung itu yang punya perilaku negatif juga. Kalau yang negatif nggak nyambung dengan yang positif. Itu sebabnya bisa nggak kita ketika bergaul menghindari perilaku-perilaku negatif itu. Nah, ini prinsip akhlak yang ketiga yang diletakkan oleh ayat ini. Wa a'rid 'anil jahilin. Wahai Muhammad, berpalinglah engkau, jauhilah, hindarilah dari sifat-sifat orang jahil. Nah, itu yang disampaikan di ayat 190, ayat 199. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, berikutnya kita masuk ke ayat 200. Dalam kaitannya dengan kita bergaul, manusia ini oleh Allah diciptakan ada unsur jasmaninya, tapi ada unsur rohaninya. Dan kemudian Allah juga menciptakan ada makhluk yang sejak awal itu tekadnya itu adalah bagaimana menjerumuskan manusia. Bahasa agamanya iblis, pengikutnya namanya syaitan. Nah, ini juga dijelaskan oleh Al-Quran. Ini kaitannya dengan persoalan hati. Jadi kata Quran begini, kalau misalnya kita dibisiki oleh syaitan, itu gimana cara menghindarinya? Nah, ini lebih banyak nanti dibahas dalam kitab-kitab tasawuf. Maka kita coba buka sedikit ayat ini. Kepada Nabi Muhammad dijelaskan, wahai Muhammad, dalam perjalananmu, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun, dan kalau ada ketika kamu dalam menjalani kehidupan menyampaikan dakwah bersama dengan umatmu, bersama dengan yang bukan umatmu, lalu kemudian kamu yanzaghannaka syaitan, yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Kalau saya terjemahkan agak bebas, yang zaman kakak itu artinya dibisiki. Tapi saya sampaikan bahasa Arabnya begini. Kata nazara itu artinya menusuk sesuatu. Dengan menusuk sesuatu, tapi peralatan itu halus tapi tajam. Jadi kalau kita dulu kan orang jahit pakai jarum. Jarum itu kan ditusukkan ke kain. Itu bahasa Arabnya nazar. Jadi Quran itu ketika menggambarkan syaitan atau iblis itu mempengaruhi kita, itu bahasanya seolah-olah kita itu ditusuk, tapi ditusuk dengan halus. Apa tusukan halus? Bisikan. Ditusuk dengan halus. Di mana tusuk halus itu? Ke dalam hati kita. Nah, yang ini agak berat. Kadang-kadang tidak gampang kita bisa membedakan mana yang hembusan syaitan, mana yang hembusan malaikat. Dalam sebuah hadis Nabi bilang begini, sesungguhnya di dalam hati manusia itu ada pintu, ada pintu yang di situ syaitan bisa membisiki, tapi ada pintu satu lagi di situ malaikat membisiki. Jadi dua pembisik ini beradu di dalam hati manusia itu. Cuma kata hadis Nabi, jika engkau merasa bahwa ini adalah hasil bisikan dari malaikat, maka bersyukurlah kepada Allah, pujilah Allah. Tapi jika engkau merasa bahwa ini adalah bisikan dari syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Nah, kita contohkan paling sederhana beginilah. Tadi itu, kita waktu sholat tadi itu, kira-kira pas tusuk semua atau ada yang macam-macam di dalam pas waktu kita sedang sholat tadi? Kira-kira terasa nggak mana yang kira-kira yang ini bisikan
setan, yang ini bisikan iblis, bisikan malaikat. Ini tengah sembahyang semua sama-sama sedang mubaris. Nah, disitulah. Jadi ternyata ayat ini memberikan gambaran Nabi Muhammad pun itu setiap saat terus diupayakan oleh setan untuk digelincir. Nabi Muhammad, apalagi seukuran kita. Dan ada lagi hadis Nabi begini, semua kita itu Allah ciptakan kembarannya dari bangsa jin, yang dalam bahasa Al-Quran atau bahasa hadis disebut dengan qarin, jin qarin. Jadi kita ini punya kawan yang segala sifat itu mirip lah kayak kita. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kalau suatu ketika misalnya entah di daerah mana Bapak melihat orang kayaknya saya kenal dengan dia itu, nama, jangan-jangan itu qarin dari kawan kita yang ada di sebelah kanan. Qarin. Jadi ketika Nabi menyampaikan ini, semua kita ini didampingi oleh jin qarin, ya, yang dia mirip sama kita. Jadi sahabat tanya, apakah itu termasuk engkau ya Rasul? Ya, saya juga gitu. Allah ciptakan juga jin qarin itu dampingi saya. Cuma saya berhasil mengislamkan jin qarin saya. Jadi untuk Nabi agak aman. Nah, kita dia tidak aman. Makanya kemudian dia selalu bisa terus membisiki kita. Nah, itu berkaitan dengan soal apa yang membisiki hati kita. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin karena waktu kita agak terbatas, insya Allah di kesempatan lain kita akan lanjutkan ini berkaitan dekat sekali dengan dunia tasawuf. Insya Allah kita akan lanjutkan ayat ini. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa hidayatan wa tawfiqa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa hidayatan wa tawfiqa. Allahumma ij'alna minal ulama'il amilin. Allahumma ij'alna minal ulama'il amilin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.